bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya, hanya Engkau yang kami andalkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, Tuhan Yesus, biar Engkau terus berkarya dalam setiap kehidupan kami. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari sama-sama katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami sembah, Yesus. Oh, Yesus, Engkau
Kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, kami sembah Engkau. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan Engkau. Hanya Engkau yang kami percaya. Hanya Engkau Tuhan. Segala puji hormat bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Ya da 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 maya sini da 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 da. Ya da 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 maya sini. Mari bebaskan rohmu, mari sembah Dia. Karena para papa tayara masuk, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Bara. Kekuatan yang baru tercurah. Kau pengharapan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari percaya kepada Tuhan. Mari berharap hanya kepada Tuhan. Dia Bapa yang sangat baik. Dia Bapa yang mengasihimu. Dia Bapa yang mencintaimu. Dia tak pernah meninggalkanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang kami percaya. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, ya, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Dalam firman Tuhan, dalam kitab Mazmur 37, ayatnya yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya, dan anak cucunya meminta-minta roti. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, dari ayat yang kita baca, ini adalah sebuah pemahaman tentang kehidupan. Dikatakan di dalam ayat ini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Dalam ayat ini ada 3 bagian yang akan kami jelaskan. Yang pertama, dikatakan dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Artinya, kehidupan itu adalah perubahan dalam kehidupan. Dari anak-anak berubah menjadi muda, muda menjadi dewasa, dan dewasa menjadi tua. Ini adalah perubahan dalam setiap kehidupan manusia. Perlu kita ingat, hidup ini cuma 1 kali. Sebab itu, dalam mengarungi kehidupan ini, perlunya kita memahami arti sebuah kehidupan. Di mana dikatakan dari dulu kamu muda sampai menjadi tua. Artinya kehidupan itu adalah perubahan. Nah, kalau hari-hari ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sudah berapa lama kita mengenal kepada Tuhan? Apakah ada perubahan dalam kehidupan kerohanian kita? Yang tadinya misalkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kita setia beribadah. Atau kita sudah lupa karena kesibukan dalam usaha dan pekerjaan. Apalagi akhir-akhir ini ada banyak masalah yang muncul dalam kehidupan kita. Sehingga banyak orang yang stres. Baik itu menghadapi situasi dunia yang saat ini sedang perang. Yang mengakibatkan harga minyak naik. Ada banyak orang yang saat ini dalam situasi yang sulit. Beban hidup semakin berat. Tekanan hidup juga semakin berat. Sehingga setiap apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, seringkali dengan kesibukan-kesibukan, dengan tekanan-tekanan, kita mulai tidak setia kepada Tuhan. Ini adalah satu perubahan, tetapi perubahan bukan kemajuan, tetapi sebuah kemunduran. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, agar iman kesetiaan kita, itu ada perubahan dari yang tadinya tidak setia menjadi setia. Ada perubahan dari misalkan usaha dan pekerjaan kita. Setiap orang mendambakan agar hidup ini ada perubahan lebih baik. Ekonomi kita lebih baik. Hubungan suami istri juga begitu. Keluarga juga begitu. Harus ada perubahan demi perubahan yang mengarah ke depannya jauh lebih baik dari apa yang sudah kita kerjakan. Yang kedua, dari ayat ini kita lihat, tidak pernah kulihat
orang benar ditinggalkan. Artinya kehidupan itu adalah sesuatu yang dilihat oleh mata. Bapak Ibu, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan to see with intellectuality. Artinya cara kita melihat bukan dengan kasat mata, tetapi cara kita melihat dengan pikiran kita. Bapak Ibu, seringkali kita tidak pernah mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan di beberapa waktu yang lalu. Kalau Bapak Ibu melihat dengan pikiran kita, maka kita bisa merenungkan. Jadi kehidupan itu adalah sebuah perenungan yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Pernahkah kita mengevaluasi dari tindakan dan perbuatan yang kita lakukan sebelumnya kita melakukan satu kesalahan? Adakah perubahan dalam hidup kita? Seperti apa yang Daud katakan. Daud juga melakukan kesalahan ketika dia melakukan perzinahan dengan Batseba. Tetapi ketika Daud melakukan satu kesalahan, dia mau mengintrospeksi, bahkan dia mengevaluasi setiap kesalahan harus ada perubahan, pertobatan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Kehidupan ini adalah sebuah perenungan. Kalau kita melakukan sebuah kesalahan di tahun yang lalu, mari kita merupakan satu perubahan dalam tindakan hidup kita di masa yang akan datang. Yang ketiga, dari ayat ini tadi dijelaskan bahwa anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Artinya, kehidupan itu adalah sebuah perjanjian. Jadi bagaimana Abraham dia mendapatkan satu perjanjian dari Allah. Aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar. Itu adalah satu ikatan perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Bagaimana dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, ketika kita memahami arti sebuah kehidupan, di mana kehidupan itu adalah perubahan demi perubahan. Kehidupan itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita kerjakan. Kalau kita mau merenungkan kehidupan kita, apa yang sudah kita kerjakan pada waktu yang lalu kita berubah total, bertobat. Dan saya percaya janji firman Tuhan pasti digenapi. Seperti apa yang dialami Abraham. Abraham benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau, maka berkat itu dicurahkan. Pertanyaannya, kenapa seringkali kita tidak mengalami berkat yang Tuhan janjikan? Pernahkah kita mengintrospeksi diri kita? Apakah kehidupan kita ini ada perubahan yang lebih baik? Ada peningkatan kesetiaan kita kepada Tuhan? Apakah kita punya perenungan dalam hidup kita? Apa yang kita lakukan sebuah kesalahan di beberapa waktu yang lalu dan kita mau bertobat dan berubah? Pagi hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia tahu persis keadaan saudara-saudara. Saat ini, apapun yang terjadi, mari kita mau introspeksi. Mari kita mengevaluasi. Sehingga kita bisa memahami arti sebuah kehidupan. Bahwa hidup ini memang perubahan. Hidup itu harus direnungkan. Percayalah kepada Tuhan. Ketika orang benar menurut pandangan Tuhan, maka berkat Abraham akan dicurahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kami sampaikan.
Biarlah firman ini menguatkan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau Tuhan telah menyelesaikan renungan ini dengan baik, Roh Kudus, Engkau akan berbicara kepada seluruh kehidupan anak-anak Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus akan berkarya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya, amin.